Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Saya Yono Feryadi kembali menemani Anda kembali dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama kami via daring, yaitu Bapak Dr. Andes Suryanto MPD. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 12 Malang. Dan coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bapak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Baik, Bapak Suryanto, motivasinya apa Pak kemarin sehingga bisa mengikuti lomba yaitu inovasi kepala sekolah SMK dan akhirnya menang juara 1 Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mengacu kepada salah satu program SMK ya, yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW). Oh ya. Saya menjumpai atau menemui bahwa masih ada beberapa siswa SMK, termasuk alumninya, lulusannya itu belum bisa mengkomunikasikan hasil produk atau jasanya. Walaupun anak-anak itu cakap atau kompeten di bidangnya. Jadi siswa SMK itu diharapkan tidak hanya cakap dalam bidang keahlian saja, kompeten, tapi juga diharapkan mereka punya kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil produk dan jasa yang selama ini dipelajarinya. Kemudian mampu menyesuaikan perubahan teknologi digital sampai ke sana ya. Nah, jadi itu latar belakangnya ya, sehingga harapannya adalah siswa itu selain cakap dan kompeten di bidang kompetensi masing-masing, siswa itu terampil mampu mengkomunikasikan hasil produk dan jasa kepada pengguna atau pasar dengan terus menyesuaikan perubahan teknologi digital. Sampai gitu ya. Jadi temanya itu tentang kewirausahaan ya Pak ya? Wah, kewirausahaan ya. Baik. Kemudian Bapak, yang mendasari dari ide itu tadi karena biar bisa ini ya Pak ya, ketika itu memasarkannya biar lebih mudah begitu ya Pak ya? Jadi gini Mas, tantangan kita SMK itu kan alumninya kan ada 3 pilihan ya, yaitu BMB. Jadi lulus SMK, dia B bekerja, M-nya melanjutkan kuliah, kemudian yang ketiga adalah wirausaha. Nah, dari 3 pilihan itu, ya, yang sangat kecil itu kan wirausaha. Ya, sekaligus saya ingin berkontribusi dalam menyelesaikan masalah negara, yaitu banyaknya pengangguran lulusan SMK. Nah, alternatif yang harus kita berikan adalah bagaimana memberikan buka dari sisi kewirausahaan kepada lulusan SMK, ya, sehingga harapan kita siswa SMK tidak terlalu menggantungkan diri harus bekerja kepada orang lain. Dia bisa bekerja sendiri, lebih bagus. Bahkan kalau dia bisa sukses, bisa ngajak orang lain sebagai karyawan sehingga mengurangi pengangguran. Baik Bapak. Untuk persiapan sendiri Pak, mengikuti lomba ini persiapannya apa saja dan membutuhkan waktu berapa lama Pak? Jadi saya bagi ada 6 kegiatan Mas. Jadi saya bagi 6 kegiatan. Dan persiapan itu dari awal sampai akhir itu semuanya seingat saya 3 bulan. Ya. Yang pertama saya membuat tim, baik tim guru, ya, saya ambil dari guru-guru kewirausahaan, kemudian tim siswa, ya, ada tim guru, ada tim siswa, ya. Nah, kemudian kami dengan tim guru berkoordinasi, ya, untuk melaksanakan rencana yang kita lakukan, ya. Jadi supaya tim guru dan siswa kita jelaskan semuanya, koordinasi. Nah, kemudian hasil koordinasi itu kita laksanakan semuanya di sekolah. Di situ ada tim juga, tim IT-nya juga ada, ya, tim medianya juga ada, karena ada videonya kan itu ya. Jadi lengkap gitu ya. Jadi ya beberapa di sekolah kami ada jurusan dia atau jurusan film ya. Jadi lengkap di sekolah kami itu. Gitu. Nah, kegiatan pertama setelah koordinasi dengan tim guru, tim siswa, kami melaksanakan kegiatan pertama yaitu penjaringan.
ya. Jadi saya menjaring siswa baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, siapa saja siswa yang punya wirausaha. Nggak harus besar. Ya. Usaha apapun, apakah mereka membuat sendiri, dijual sendiri, apakah mengambil orang lain, kemudian dijual lagi, ya. Itu saya data penjaringan siswa. Dia melalui Google Form kelas 10, 11, 12. Nah, ternyata angkatan pertama alhamdulillah ada 22 siswa yang mereka punya usaha masing-masing, dari kuliner, ya, kemudian dari macam-macam usaha, ya. Di kuliner ada produksi, ada aksesoris dan sebagainya begitu. Saya kumpulkan. Kemudian di situ kami data nama, kelas, alamat rumah di mana, usahanya apa, omsetnya berapa, jualannya online atau offline, itu kami data semua. Ya, itu yang pertama seperti itu. Nah, yang cukup membuat saya kaget ternyata siswa itu luar biasa, ya. Ada yang omsetnya sampai 17 juta itu. Wah, ini luar biasa ya siswa ini, ya. Macam-macam, ada yang 1 juta, ada 500, ya. Yang tinggi ada, sudah penghasilan 17 juta gitu, di atau peternakan gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu kami sosialisasi, ya. Kami kumpulkan sosialisasi, kemudian kami lantik tersebut sebagai anggota kelompok wirausaha siswa. Jadi kami beri nama kelompok wirausaha siswa SMK Negeri 12 Malang, LKSK 12 begitu. Nah, kemudian untuk membuktikan agar mereka itu punya aksi, ya, maka kita bekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi setelah kelompok itu dibentuk, ya, kemudian kami sosialisasikan, kami lantik, ya, kemudian kami kumpulkan ditambah siswa lain yang mereka juga punya kemauan berwirausaha. Kami adakan 3, ya, diklat personal branding. Jadi 3 pertama tentang membangun personal branding dalam wirausaha. Ya. Kemudian materi kedua kami berikan pelatihan tentang marketing digital, ya, digital marketing supaya anak-anak nanti bisa menjual produknya melalui marketplace atau melalui dunia maya semacam begitu. Nah, kemudian itu baru teori, ya, artinya teori kita berikan pelatihan baik teori maupun praktek di ruangan dengan materi personal branding, yang kedua dengan digital marketing. Nah, untuk aksi nyatanya maka kami adakan event, ya. Kami di sekolah itu kalau ada kegiatan mass meeting, kegiatan melibatkan seluruh warga sekolah atau melibatkan orang luar dunia usaha, maka anak-anak itu kami wajibkan, kelompok itu kami wajibkan untuk basar, membuka basar, ya. Dan ternyata yang buka basar selain anak-anak itu, ternyata ada anak-anak lain, jurusan lain itu yang punya kelompok sendiri, mereka juga ikut basar, ya. Jadi kami di sekolah itu ada kelompok memang dibentuk sekolah, ya, LKSK 12 itu kelompok wirausaha siswa SMK 12, ada juga anak-anak lain yang dia punya wirausaha tapi tidak ikut gabung dalam kelompok sekolah begitu. Nah, jadi itu bukti bahwa anak-anak memang kita adakan basar, meningkatkan kemampuan pengembangan penguatan pembelajaran berbasis wirausaha, ya, kemudian menyiapkan lulusan untuk punya jiwa wirausaha, menjadi wirausaha. Kemudian kegiatan terakhir adalah Entrepreneur Days. Jadi selain basar yang memberikan, kami ada kegiatan kedua yaitu Entrepreneur Days. Ya, artinya tujuannya untuk apa? Ya, siswa membuat produk sendiri, menghitung dengan keterampilan matematis, praktek langsung menawarkan dan memasarkan dagangannya, produknya, jasanya, mengasah keterampilan marketing, kemudian mampu berkomunikasi dengan pelanggan, sekaligus melatih keberanian, ketelitian, dan ya jiwa pantang menyerah sebagai berusaha begitu. Ketika saya tanya, nak, ini kamu dari mana ngambilnya? Saya buat sendiri. Oh, buat sendiri, bagus nih. Ada yang ngambil, saya ngambil Pak, saya jual lagi. Kamu hari ini untung berapa? Alhamdulillah Pak, 200 ribu. Jadi senang itu, senang gak kamu? Ya, bisa jualan kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Orang itu senang gitu, ya. Karena saya pernah alami, ya. Jadi orang kalau jualan itu dia laku, bahagianya luar biasa. Meskipun tidak besar, tapi dia bahagia luar biasa. Ada kepuasan tersendiri, ya Pak? Iya, kepuasan yang bisa orang lain, yang lain nggak bisa, nggak ngerti gitu, ya. Nah, luar biasa itu, ya, perasaan seperti begitu. Iya, baik Bapak. Itu juga ada kaitannya dengan teknologi dan pengetahuan Pak, mungkin yang bisa dipakai itu ya Pak, ya, dalam proses itu Pak, ya? Iya. Iya, dalam proses pembuatan, dalam proses mengikuti lomba itu juga memanfaatkan teknologi tentunya ya Pak, ya? Wah, iya jelas. Jadi memang satu,
semuanya saya dokumentasikan ya. Saya dokumentasikan baik di foto, video, kemudian video saya olah sendiri ya, karena saya juga punya YouTube ya. Jadi saya YouTube juga. Oh, iya, ada channel YouTube juga ya, Pak ya? Ya. Jadi seorang kamera hanya kan pakai HP saya. Ya kalau lebih lagi saya bersama dengan tim IT saya begitu. Jadi sudah foto, harus ada video, ya direkam, kemudian edit, kemudian saya rekaman suara saya sendiri, suara dimasukkan gitu ya. Jadi suara video itu suara saya semua, suara lain ya. Luar biasa. Jadi, ya. Karena ya harus buat profil diri ya. Profil diri saya sebagai kepala sekolah, kemudian profil didukung oleh warga sekolah, guru, karyawan, siswa, kemudian orang tua juga. Itu buat video pertama itu. Nah, video kedua ya body action ya kan, video action kegiatannya selama saya melaksanakan program sekolah di Rosa itu. Jadi sampai akhirnya dijamin ke YouTube begitu ya. Ada juga di Instagram juga begitu. Baik. Ya semua terlibat begitu. Baik. Mulai lama 3 bulan juga saya. Iya. Baik Bapak. Tapi tentunya ada dong Pak ya kendala-kendala yang dihadapi Pak ketika proses mengikuti lomba itu. Mungkin ada kendala-kendala apa gitu Pak? Secara prinsip saya nggak ada kendala ya, berarti ya. Artinya alhamdulillah lancar aja gitu ya. Karena sudah terbiasa ya. Saya mulai 2020 itu sudah biasa ikut lomba juga. Saya dulu juga kompetisi di provinsi. Sudah pengalaman lomba gitu ya. Kemudian bagaimana menyiapkan hal yang selama ini persiapkan ya saya siapkan aja. Ini alhamdulillah semuanya lancar gitu aja ya. Jadi memang karena sudah berpengalaman ya Pak ya di lomba GCC itu, dan juga sarana prasarana dan juga SDM-nya pun juga sudah ada dan lengkap dan mumpuni ya Pak ya. Iya. Baik. Alhamdulillah anak-anak juga siswanya semuanya mendukung, jadi bisa berjalan semua dengan lancar gitu. Baik. Dari cabang dinas sendiri Pak, mungkin ada dukungan seperti apa begitu Pak dari cabang dinasnya? Baik. Jadi kemarin gini kisahnya. Memang awalnya itu saya tuh tidak begitu lomba gitu ya. Begitu saya mengumpulkan inovasi saya di dinas, kemudian Bu Gajabin hanya sana wis melok GCC. Ya, motivasi ayo melok gitu ya. Nah itu pikir saya sebenarnya saya coba itu, Mas kan, dan saya yakin ya. Saya gini Mas, saya itu kalau ada sesuatu lomba atau apa ya kegiatan, saya harus serius gitu ya. Nggak cuma coba-coba, saya nggak ingin seperti itu. Jadi serius, kemudian saya ambil materi yang kira-kira orang lain nggak mengerjakan. Gitu ya. Ya kalau pelajar sekolah saya ambil materi yang kira-kira penulisan yang mengerjakan, kemudian saya olah ya, dan saya optimis kayaknya bisa menangin. Saya punya firasat begitu ya. Iya. Ya harus begitu. Baik. Jadi memang ada optimis di situ juga ya Pak ya? Wah, ya ada keyakinan lah, karena saya yakin materi ini nggak semuanya melakukan ini. Kemudian saya lakukan dengan ya sebelum safety gitu ya kayak gitu ya. Meskipun sebenarnya begini Mas, saya yakin ya, guru-guru itu semuanya hebat. Kepala sekolah juga hebat. Mereka kepala sekolah pasti punya inovasi, karena punya kewajiban melaksanakan inovasi kan. Hanya saja mungkin ya beliau-beliau ini tidak sempat ya. Semuanya hebat ya, punya inovasi, inovasi yang bagus. Mungkin tidak sempat mendokumentasikan, tidak sempat mengkomunikasikan karyanya gitu ya. Karena ya memang harus mungkin ribet gitu ya. Harus menulis, harus foto, harus video, harus ngedit. Nah mungkin itu yang beliau belum sempat melakukan. Tapi sebenarnya banyak mereka yang bagus gitu ya. Inovasi semuanya begitu. Berarti Bapak mungkin bisa diberikan saran atau mungkin masukan kepada kepala sekolah yang lain nih Pak. Mungkin kalau ingin mengikuti lomba seperti Bapak ini, siapa tahu nanti bisa juara juga seperti Bapak begitu. Apa nih saran-sarannya? Ya, baik. Jadi ya saya yakin sekali lagi, semua kepala sekolah pasti punya inovasi. Nah, jangan ragu-ragu, itu tulis aja inovasi, ditulis sebisanya. Kemudian ada dokumentasi, tidak harus sendiri ya. Dokumentasi itu kan foto, video bisa sama dengan gurunya, bahkan bisa dengan siswanya, bisa dengan timnya begitu. Dikumpulkan aja. Ya, kemudian disusun ya dengan tim begitu, yakinkan bahwa itu karya terbaik Anda gitu. Harus punya keyakinan. Kadang-kadang
apa ayo. Iya. Ada yang kurang pede gitu. Harus coba. Mungkin nggak apa-apa lah. Belum berhasil, coba lagi. Sama dengan kita membuat YouTube ya. Buat YouTube kita membuat kreasi, kemudian mau diupload ragu, apik ora iki ya. Nggak apa-apa. Nanti dilihat 1 orang, 2 orang, ya coba lagi terus. Kita kan tidak 10 orang, 100 orang, ya itulah harus berani ya. Iya. Kalau nggak begitu kan kita tidak tahu perkembangan kita sendiri kan begitu. Baik. Berarti yang penting berani mencoba ya Pak ya? Ya, jadi kalau istilah saya itu kan yang catatan itu kan do the best, lakukan terbaik, kemudian berikan yang terbaik gitu ya. Lakukan terbaik, jaga terbaik, berikan yang terbaik, gitu aja. Baik, Bapak Suryanto, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami Pak ya. Senang sekali, semoga ini bisa menginspirasi kepala sekolah yang lainnya agar juga bisa terus berinovasi dan nanti juga ikut lomba di GCC mungkin ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Suryanto. Iya, sama-sama. Iya, baik. Terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami di podcast Kabar Pendidikan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share di channel YouTube kita di TIKP Dindik Jatim dan juga tentunya ikuti episode selanjutnya. Saya Noveriadi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edutech UPT TIKP terus maju dan inovatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu juara 1 lomba inovasi kepala SMK di GCC tahun 2023. Jadi Bapak Suryanto ini adalah juara 1 dari lomba tersebut.